Pemirsa, ISG berbalik ke zona merah setelah dibuka menguat. Kita akan membahasnya bersama dengan Investment Reswara Gian Investa. Dan untuk membahas selengkapnya pergerakan dan juga rekomendasi ISG hari ini, kita akan bergabung dengan Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Terima kasih Pak Kiswoyo telah bergabung bersama kami. Pak Kiswoyo, kita lihat tadi ISG sempat dibuka menguat, lalu kemudian berbalik menjadi memerah atau melemah. Anda melihat apa sebenarnya sentimen yang mempengaruhi? Apakah memang masih COVID atau saat ini kita lihat COVID-19 ini menjadi salah satu sentimen yang membuat ISG kembali memerah? Kalau kita lihat memang PKPM ini sudah mulai ketat ya. Kalau kemarin awal-awalnya kan dipikir orang-orang mungkin lebih longgar, tapi kita lihat bahwa sekarang ternyata lebih ketat. Ya diharapkan sih mungkin ke depannya kita menunggu kabar terbaik dari pemerintah. Artinya pemerintah sudah menegaskan bahwa dalam waktu 2 minggu ini akan dilihat pemerintah berharapkan kasus aktifnya di bawah 10.000. Kemarin sempat di atas 20.000 lagi. Jadi mungkin kalau misalnya bisa di bawah 10.000 selama 3 hari sampai 5 hari berturut-turut, harapannya sih nanti PKPM bisa dicabut lebih cepat gitu kan dari jadwal sebelum tanggal 20. Jadi memang saat ini market masih melihat bagaimana sikonya kondisi dengan corona, tapi kalau kita lihat sebetulnya dengan berita dari luar negeri tidak ada masalah. Karena The Fed masih tetap mencetak uang mereka, masih tetap ada stimulus, mereka masih tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi memang saat ini kita lagi memantau adalah data corona ini, semoga hasilnya membaiklah, bisa cepat mereda, cepat turun lah begitu. Baik. Dan respon pemerintah mungkin bisa lebih cepat untuk mencabut pelarangan PKPM-nya itu supaya lebih longgar lagi nantilah secepatnya lah gitu. Baik, artinya Pak Kiswoyo bahwa masih ada kekhawatiran investor terkait dengan COVID-19 ini sehingga akhirnya mempengaruhi ISG, seperti itu ya Pak Kiswoyo? Betul, tapi memang ada harapan dari orang-orang bahwa ini kan vaksinasi terus digenjot ya, karena ini vaksinasinya terus harapannya kalau bisa vaksinasi bisa mencapai 2 juta orang per hari. Pemerintah menaikkan target kan sebelumnya hanya 1 juta orang per hari, itu kayaknya sudah bisa dicapai, terus pemerintah menaikkan lagi dengan 2 juta orang per hari. Kalau itu bisa dicapai mungkin market akan membuat optimis baru lagi bahwa oke lah ternyata corona mungkin akan lebih cepat berakhir gitu. Baik. Jadi memang terlihat tidak hanya tunggu data corona tapi data vaksinasinya bagaimana nih gitu loh. Baik, adakah sentimen lain yang akan membayang-bayangi ISG hari ini? Saat ini mungkin 2 data itu sambil menunggu mungkin laporan-laporan keuangan yang mulai pada keluar, tapi efeknya kecil ya, karena sekarang lagi fokus adalah kita kalau bicara ISG adalah bicara 6 bulan ke depan. Jadi orang sedang melihat bagaimana sih kok 6 bulan ke depan. Kalau memang vaksinasinya lancar terus, biarpun mungkin PKPM mikronya ini yang darurat ini, PKPM darurat yang ketat ini sampai 2 minggu pun tidak masalah, tapi setidaknya vaksin berjalan lancar, bisa mencapai target misalnya 2 juta per hari, ya artinya orang lebih optimis. Oke, berarti kedepannya akan ada pelonggaran besar-besaran gitu kan, seperti di Amerika sudah nggak pakai masker, terus juga di Singapura sudah mulai membuka diri gitu kan. Nah itu yang diharapkan oleh pelaku pasar bahwa oke, kita menderita dulu 2 minggu, tapi pastikan bahwa 2 minggu ini benar-benar yang terakhir, jangan sampai ada pengetatan lagi atau istilahnya semacam ini lagi. Tapi makanya market lagi melihat vaksinasinya gimana, kalau vaksinasi bisa ngebut ya sudah, kita masih trust lah gitu loh. Baik, nah ini kita lihat PPKM ini kalau Anda sendiri melihat seberapa besar sih dampaknya, karena ini juga akan mempengaruhi sektor lainnya, diantaranya adalah sektor retail dan properti. Anda melihatnya seperti apa Pak Kiswoyo? Kalau kita lihat retail mungkin kepukul, tapi mungkin mereka akan mencari cara lain. Tapi sebetulnya kan tidak semua retail ditutup. Artinya kayak misalnya supermarket, Alfamart, Indomaret masih boleh buka gitu kan. Dan ingat PKPM darurat ini tidak berlaku di Indonesia, hanya untuk Jawa, Bali, Jawa, Madura, Bali gitu kan. Jadi istilahnya kayak Sumatera, Kalimantan itu mereka masih PKPM mikro ya. Kalau darurat ini kan hanya untuk di Jawa, Madura, Bali kan. Itu juga kan tidak tutup semua. Artinya Alfamart itu supermarket, orang pasar masih boleh buka gitu kan. Jadi saya lihat itu sebetulnya mikro retail tidak terpukul, mungkin mereka hanya harus lebih mencari celah untuk di Jawa, Madura, Bali, bagaimana sasaran penjualan itu melalui online atau apa. Kalau properti memang sebetulnya mereka memang belum waktu itu bangkit, karena kalau properti itu menunggu nanti saat ekonomi sudah mulai pulih barulah properti mulai bisa bangkit kembali. Jadi kalau kita bicara properti memang masih lama. Terus kalau lihat siklus 10 tahun sekali juga mereka mungkin baru akan naik sekitar 2023. Jadi kita lihat kalau coronanya berakhir tahun ini, ya artinya properti mungkin tahun depan baru bisa mulai ada kelihatan lah gitu, baru mulai kelihatan. Jadi kalau berharap tahun ini susah, karena corona kita hitung kalau misalnya berakhir tahun ini ya, mereka tetap baru tahun depan properti baru bisa jalan. Baik. Kalau retail masih bisa jalan terus kok, cuma mungkin itu
penjualannya harus ya mungkin di mal-mal kan sebagian tutup ya, mau nggak mau ya mereka rubah ke Alfamart, Indomaret atau online lah. Oke, nah Anda sendiri melihat saham-saham yang bergerak dalam sektor ini seperti MAPI dan Alfa seperti apa, Pak? Kalau untuk MAPI mungkin agak kepukul karena kan dia banyak brand-brand terkenal dan juga modelnya adalah di mall, mallnya kan sebagian juga tutup. Terus mungkin saya lebih suka ke arah fokusnya adalah retail itu sebenarnya untungnya kecil, ya untung besar adalah konsumernya, model kayak Indofood, ICBP dan INDF. Itu untungnya lebih besar karena kan mereka sebagai produsennya langsung. Gitu. Terus juga jangan lupa bahwa perbankan sama telekomunikasi ini masih akan tetap bangkit karena artinya tetap orang butuh bank biarpun ada Jawa, Bali dan Madura itu istilahnya kena kunci, tapi kan bank tetap butuh. Terus jangan lupa juga telekomunikasi kita kan tetap butuh, namanya work from home itu kan data tetap sangat penting. Jadi memang sektor telekomunikasi mungkin nanti geliatnya akan sangat tinggi ya pemakaian data mereka. Jadi itu diharapkan meningkatkan net profit perusahaan telekomunikasi juga gitu. Oke. Arahnya seperti ke arah situ. Baik. Di tengah kondisi saat ini kita juga lihat ada beberapa perusahaan yang akhirnya IPO atau melantai di bursa. Salah satunya juga terkait dengan rencana Bukalapak. Anda melihatnya seperti apa, Pak Kiswoyo? Jadi sebetulnya gini, kunci dari IPO adalah ketika market lagi bullish, kita nggak usah takut. Itu biasanya akan terserap oleh pasar, itu kuncinya. Dan kalau lihat IHSG lagi masa darurat seperti ini, saya lihat sebenarnya masih ketahan. Karena orang masih optimis bahwa ya itu saya bilang, kita melihat IHSG itu market adalah untuk 6 bulan ke depan. Oke lah, kita bersedia menderita untuk 2 minggu ini, kita kunci untuk Jawa dan Bali dan Madura. Tapi setidaknya kan nanti setelah 2 minggu kita akan ekonomi bisa open lebih besar lagi gitu peluangnya kalau vaksinasinya berhasil. Jadi saya bilang kalau kita lihat kalau mereka Bukalapak kan masih lama nih IPO-nya, jadi kan masih ada berapa bulan ke depan kan, sebulan lah, bulan ini atau mungkin bulan depannya. Jadi setidaknya masih ada harapan lah untuk mereka. Jadi itu juga kalau kita lihat IHSG masih kelihatan terjaga di level 6.000, paling turun-turun nanti level 5.900 karena ya paling bawahnya mungkin 5.800 karena itu adalah pertahanan mereka dan juga orang market masih memandang optimis untuk 6 bulan ke depan. Oke, 2 minggu ini kita mungkin ada pengetatan minggu ini dan minggu depan. Tapi kita akan melihat bukan untuk minggu ini dan minggu depan. Tapi yang kita lihat tadi lagi saya tegaskan 6 bulan ke depan. Jadi kita sebetulnya market masih optimis, cuma mungkin market perlu melihat sikonya dulu. Kalau vaksinasi berhasil ya mereka langsung ngebut lagi. Jadi jangan heran nanti kalau vaksinasinya datanya bagus, IHSG mungkin akan terbang lebih dulu, biarpun PKPM daruratnya belum dicabut gitu kan istilahnya begitu. Oke, baik Pak Kiswoyo, terakhir dari Anda tentunya rekomendasi saham. Kalau saya bilang itu kembali lagi kita masuk ke saham blue chip ya tetap karena IHSG masih murah banget masih level 6.000. Jadi jangan lupa kita masih optimis bahwa market IHSG akhir tahun masih bisa menyentuh angka 6.800, kita masih optimis. Jadi dengan level 6.000 ini kan masih jauh, otomatis kita harus belinya saham blue chip penggerak IHSG model seperti BCA, BRI itu masih murah, terus ada Telkom, ada Astra International, ada Bank Mandiri, ada BBNI. Terus juga ada model INDF, ICBP itu menarik untuk dibeli. Jadi kita fokus ke blue chip di mana penggerak IHSG. Karena itu saya bilang kita masih optimis akhir tahun IHSG masih bisa menyentuh angka 6.800 lah gitu. Baik, terima kasih Pak Kiswoyo atas informasinya. Pemirsa, demikian tadi informasi dari Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Jian Investa.